sebelum memulai pelajaran, baiklah terlebih dahulu kita akan berdoa. Baik, salah satu murid ibu pimpin doanya, tidak? Baiklah, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Baik, Bu Sekretaris, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir. Baik, udah siap kan untuk melakukan pelajaran hari ini? Iya. Siap ya kan? Iya. Semangat dong. Iya. Semangat Pak Lima kalau dibilang kan. Nah, ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Semalam kemarin ibu udah jelaskan kalau kita menghidupkan belajar tentang Sistem ada yang tahu? imun. Sistem imun. Nah, sebelum masuk, ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa itu sistem imun? Coba angkat. Sistem pertahanan tubuh. Ya, kayak kekuatan tubuh. Nah, itu Pertahanan tubuh, kekebalan tubuh, ya kan? Ya. Nah, kalau udah tahu pengertiannya, coba siapa yang tahu fungsi dari sistem imun ini? saya, Bu. Coba Mufidah. Fungsinya itu untuk pertahanan tubuh agar tidak terkena penyakit, agar tidak mudah sakit. Baik, ibu hari ini akan menjelaskan mengenai sistem imun. Di sini ibu akan menggunakan metode kooperatif, di mana ibu akan nanti menjelaskan, memberikan kalian sebuah PPT mengenai sistem imun, dan nanti kalian akan membuat, ibu akan menyuruh kalian, memerintahkan kalian untuk membuat kelompok kecil saja, kayak di bangkunya saja. Baik. Nah, setelah itu kan kita udah tahu pengertiannya, fungsinya, lalu kita akan mengetahui pengertian dari antibodi. Dan pentingnya imunisasi. Nih, hari ini kita akan belajar mengenai ini, yang akan kita bahas keempat ini. Kemudian kan tadi ibu udah bilang, ibu akan memberikan PPT untuk kalian lihat terlebih dahulu. Nanti di sini akan pembahasan mengenai ini, semua ada di sini ya. Kalau nggak nampak, yang belakang bilang ya. Apa jelas? Nampak? Nah, ini kan ada macam-macam dari sistem imun. Sistem imun itu ada dua, ada bawaan, ada adiktif, lalu juga pentingnya antibodi. Antibodi itu sangat berperan penting ya dalam tubuh kita ya. Karena kalau kita nggak ada antibodi itu sistem imun kita juga rentan akan terkena penyakit, ya kan? Lalu sebelum itu kita dulu kecil kan juga ibu kita sering kita imunisasi ya kan. Nah, dari imunisasi itulah kita sampai besar ini kalau bisa jangan kena penyakit yang aneh-aneh gitu. Itu salah satu pencegahan itu dari imunisasi. Itu antibodi setiap orang itu Beda-beda, makanya kita itu kalau sebagai kita manusia ya kan, makanya harus menjaga segala apapun, dari pola makan, tidur, terus minum juga ya harus paling maksimal 2 liter ya, atau kita bilang 8 gelas dalam sehari. Udah siap? Udah, Bu. Sini ibu akan membagikan kelompoknya sebaris aja ya. Ini kita nggak apa-apa ya, ini 2. Baiklah, ibu akan memberikan pertanyaan yang udah ibu siapkan. Ini
diskusi. Ibu beri waktu 15 menit dari LKS, buku, handphone pun bisa, tapi sesuai dengan sumbernya ya. Kalau dari internet, ya udah silakan. Kalau kurang jelas ditanyakan sama ibu ya. Apa? Iya. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan, boleh jangan hanya di ini ya ke kelompok lain. Susah Sakti? Ya, apa namanya diskusi ya kan? Baiklah, sudah siap anak-anak? Sudah. Ya kan? Jadi salah kita untuk presentasi ya. Mau di depan atau di bangku? Bangku aja. Bangku aja. Oke, baiklah. Coba kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Satu aja. Satu. Yuk silakan. Siapa yang mau menjawab? Ayo, Bu Fida. Iya Bu, jadi kan pertanyaannya sebutkan sistem imun non spesifik. Nah, di sini ada berapa Bu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, sel MATS dan sel basofil itu dia berfungsi memproduksi senyawa histamin untuk merespon alergi dan inflamasi. Yang kedua ada eosinofil, itu dia memiliki dua lobus yang terjadi bercabang dan juga memiliki granula yang berfungsi mengeluarkan protein bersifat destruktif untuk melawan patogen. Selanjutnya Desti Bu. Baik, neutrofil. Nah, neutrofil ini memiliki banyak lobus dalam satu sel yang berfungsi sebagai pemakan bakteri atau yang kita sebut dengan fagosit. Mekanisme pemakan oleh darah putih disebut dengan fagositosis. Nah, neutrofil juga merupakan pasukan sel darah putih yang paling banyak, yaitu sekitar 62%. Pasti Bu. Nanti Bu. Hati-hati. Silakan. Nanti. Nomor 4. Selanjutnya Bu, itu ada monosit Bu. Itu dia memiliki satu lobus berada di dalam pembuluh darah. Jika keluar dari pembuluh darah, monosit akan berubah menjadi sel makrofag dan sel dendritit. Kemudian ada makrofag dan sel dendrit. Nah, memiliki fungsi yang sama dengan neutrofil, yaitu memakan bakteri patogen dan sel kanker. Makrofag dan dendritik juga berfungsi sebagai perantara ke sistem adaptif. Nah, dendritik yang telah memakan patogen itu dia akan bergerak ke sistem limfatik. Baik, terima kasih atas jawaban untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, dari kelompok lain apa ada yang mendapati jawaban dari kelompok 1? Coba Novia, apa yang mau ditanggapi? Apa sih yang kurang atau ada yang mau ditambahin atau mau bagaimana? Saya Bu. Oh, ada yang mau ditambahkan gitu? Sel NK itu merupakan sistem imun non spesifik. Kemudian sel NK itu merupakan natural, NK itu artinya natural killer, di mana fungsinya itu membunuh sel yang terinfeksi patogen dan membunuh sel tumor. Oh, berarti natural killer itu termasuk dari sistem imun yang non spesifik itu. Iya. Oh, berarti dari jawaban kelompok 1 itu ada yang kurang ya. Terima kasih atas tambahan untuk dari Novia. Oke, baiklah. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan. Apa pertanyaannya? Ya Bu, di sini kami dapat satu pertanyaan aja Bu. Iya, Bu. Ibu nanyanya itu di sini, Pak Ibu nanyanya sebutkan dan jelaskan macam-macam dari antibodi. Kami dapatnya dari internet Bu. Iya, silakan. Yang penting sumbernya jelas ya. Dari mana? Jurnal? Jurnal Bu. Jurnal. Di sini Bu, antibodi itu atau imunoglobulin disebut dengan IG. Iya, IG. Nah, itu ada 5 Bu. Pertama ada IgM, yaitu antibodi yang diproduksi oleh sel B plasma pada awal infeksi yang berbentuk pentamer dan berfungsi mengumpulkan patogen. Yang kedua ada IgG, G besar, yaitu antibodi yang paling kecil dan paling banyak berbentuk monomer. Ketiga itu ada IgA, antibodi yang berada pada sel dan hasil sekresi satu kelenjar seperti air mata,
basofil dan sel emas. Yang terakhir itu ada IgD Bu. Iya. Antibodi berbentuk monomer dan memiliki reseptor. Antibodi ini terbentuk pada sel B plasma yang telah diaktifkan atau setelah terinfeksi. Makasih kelompok 2. Apa kelompok 1 ada yang menanggapi atau menambahkan? Enggak ada Bu. Berarti pas ya jawaban dari kelompok 2. Baiklah anak-anak, dari materi kita ini, sistem imun ini bisa kita simpulkan bahwa sistem imun itu merupakan pertahanan yang dimiliki dari tubuh kita untuk melindungi tubuh kita dari substansi asing yang masuk ke dalam tubuh kita, ya kan? Nah, sistem imun itu melindungi tubuh kita dari organisme seperti virus, bakteri, ya. Lalu kemudian antibodi juga penting kan? Kenapa? Agar tidak maka Bu. Biar nggak kena penyakit Bu. Untuk Menjaga kekebalan tubuh kita, ya kan? Karena dari itu kita harus menjaga antibodi kita. Dan juga kita harus juga tahu bahwa pentingnya imunisasi ini dari sejak dini, dari sejak kita lahir. Baik, kalau udah pas ya mengenai kesimpulan mengenai sistem imun kita ini, ada yang mau menambahkan atau mau menanya lagi mengenai sistem imun ini? Apa materi kita ini udah pas menurut kalian? Sudah Bu. Kalau belum jelas biar dapat ditanya ke Ibu ya. Iya Bu. Nah, setelah kita siap pada materi sistem imun ini, Ibu akan memberikan tugas mengenai ini, nggak jauh-jauh dari ini ya, di buku LKS kita atau buku paket kita di halaman 85. Itu ada soal 1-10 kerjakan di buku latihan, nanti minggu depan Ibu periksa ya. Baik. Maka dari itu, anak-anak Ibu sekalian dan Ibu sayangi harus jaga pertahanan tubuh kita, sistem imun kita dari penyakit di luar sana. Makanya harus jaga makan, apa kita bilang nggak Sehat. sehat ya. Lalu minum yang banyak, minum air putih, jaga tidur kita, oke? Dan jangan lupa olahraga, ya. Oke, kita siap. Setelah ini siap sistem mengenai materi sistem imun. Ya, Ibu akhiri saja ya pertemuan kita pada hari ini. Ibu mohon maaf kalau ada lebih dan kurang dari materi Ibu. Ibu akhiri.